Selamat pagi rekan-rekan. Pada video ini kita akan membahas perubahan Undang-Undang Minerba terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Hal-hal yang kita bahas terkait topik ini antara lain urgensi atau latar belakang perubahan dan materi-materi atau hal yang ditambahkan dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang terbaru ini. Ya, langsung saja simak videonya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebelumnya diperkirakan menjadi solusi semua tantangan yang ada dalam penyelenggaraan pertambangan. Namun kenyataannya ternyata undang-undang ini belum menjadi solusi dan juga dianggap masih belum memiliki kemajuan dalam menangani masalah yang terjadi dalam bidang pertambangan di Indonesia. Sehingga hal ini membuat undang-undang ini perlu disempurnakan atau direvisi. Pemerintah dan DPR kemudian melakukan perubahan Undang-Undang Minerba sebagai cara menata serta memperbaiki pertambangan mineral dan batu bara. Penataan ini bertujuan agar pertambangan memiliki partisipasi nyata terhadap masyarakat melalui asas manfaat dan berwawasan lingkungan serta memberikan kepastian hukum. Pada tanggal 10 Juni tahun 2020, Undang-Undang Minerba yang baru telah diberlakukan, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Tentu penerbitan ini memiliki alasan-alasan penting yang melatar belakangnya. Apa saja? Yang pertama, dalam Undang-Undang Minerba yang lama itu tidak ada penegasan mengenai investasi saham bagi perusahaan asing. Kedua, kurangnya pengendalian terkait reklamasi lubang bekas tambang dan tidak ada sanksi pidana bagi perusahaan yang mengabaikan reklamasi dan pasca tambang. Yang ketiga, tidak ada rencana pengelolaan mineral dan batu bara yang berkelanjutan. Keempat, Undang-Undang Minerba ini belum sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kelima, ekspor mineral mentah tanpa mendapatkan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi negara. Keenam, kegiatan eksplorasi yang kurang digencarkan dalam bidang pertambangan. Dan yang terakhir, terkait pertambangan rakyat dan pertambangan batuan, di mana hal ini sering menjadi masalah di daerah. Pembaruan Undang-Undang Minerba menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diharapkan dapat memperbaiki pertambangan mineral dan batu bara sehingga memiliki partisipasi nyata terhadap masyarakat. Namun, rancangan undang-undang yang dibuat pada tahun 2019 ini nyatanya memiliki resistensi dari masyarakat. Respon masyarakat terkait pembaruan perundangan ini terbagi menjadi dua, yaitu pro dan kontra. Pihak pro memiliki anggapan bahwa pembaruan ini justru membuat regulasi pertambangan menjadi lebih jelas dan sesuai, sedangkan pihak yang kontra beranggapan bahwa regulasi baru terkait minerba ini dirancang hanya untuk kepentingan pemilik modal utama. Selain itu, pembentukan undang-undang ini juga dianggap terlalu cepat dan tidak disertai adanya keterlibatan masyarakat karena dilakukannya pada saat kondisi wabah COVID-19. Nah, menurut kamu bagaimana terkait pro dan kontra ini? Silahkan berikan pendapat kamu di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Pasti kita penasaran apa saja sih yang diubah dari Undang-Undang Minerba ini sehingga membuat terjadinya dua tanggapan dari masyarakat, yaitu pro dan kontra. Baik, kita bahas. Secara umum ada 4 klaster dalam Undang-Undang Minerba terbaru ini. Klaster pertama yaitu upaya perbaikan tata kelola pertambangan. Di antaranya, pertama, kewenangan pengelolaan minerba diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau sistem sentralistik, di mana gubernur tidak dapat lagi menerbitkan perizinan kegiatan pertambangan. Undang-Undang Minerba yang baru memang mengambil alih kewenangan izin dari pemerintah daerah, yang disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
Namun juga dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha tersebut kepada pemerintah daerah provinsi, misalnya dalam batuan skala kecil serta pengurusan izin pertambangan rakyat. Kemudian yang kedua, konsep wilayah hukum pertambangan Indonesia ditujukan bukan untuk eksploitasi atau kegiatan penambangan, melainkan untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian terkait potensi serta cadangan tambang yang tersisa di Indonesia. Yang ketiga, pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan mineral dan batu bara, termasuk di dalamnya juga konsep perizinan baru mengenai pengusahaan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat. Kemudian yang keempat, rencana pengelolaan mineral dan batu bara disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, di mana terdapat 4 pedoman, yaitu pedoman penerbitan izin pertambangan, pembinaan dan pengawasan, pengendalian produksi dan penjualan, serta pedoman target penerimaan negara. Nah, itu tadi klaster pertama. Kemudian klaster kedua itu adalah keberpihakan terhadap kepentingan nasional. Di antaranya yang pertama, divestasi saham. Perusahaan asing yang memegang izin usaha pertambangan IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi diwajibkan untuk melakukan divestasi saham minimal 51%. Dapat dilihat bahwa Undang-Undang Minerba baru ini menegaskan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya. Seperti contoh saham PT Freeport Indonesia sejak tahun 2018 telah dimiliki oleh negara Indonesia sebesar 51,23% melalui PT Inalum yang semula hanya sebesar 9,3% selama 51 tahun sejak 1967, dan saat ini telah berubah dari kontrak karya menjadi IUPK dengan perpanjangan maksimal 2 kali 10 tahun. Pemerintah daerah Papua dalam hal ini juga akan memperoleh 10% saham PT Freeport Indonesia tersebut. Contoh kedua yaitu PT Vale sejak bulan Maret April kemarin telah dimiliki oleh negara Indonesia sebesar 14% melalui PT Main ID sebagai holding industri pertambangan Indonesia. Sebelum divestasi saham, terlebih dahulu pemerintah menerbitkan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian PT Vale Indonesia pada tanggal 22 Maret 2024. Alur daripada proses divestasi ini ditargetkan akan selesai pada bulan Juli 2024 nanti, ya kurang lebih 2 bulan lagi. Kemudian yang kedua, penguatan peran BUMN. Penguatan peran BUMN ini diberikan 6 prioritas, diantaranya mendapatkan hak prioritas untuk mengusahakan WUPK, membeli saham divestasi, pemberian wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian, dan dapat memiliki lebih dari 1 IUP atau IUPK. Luas WUPK yang diberikan melebihi WIUP yang diatur dan dapat diberikan perpanjangan sampai cadangannya habis. Kemudian yang ketiga, pemerintah berwenang mengontrol produksi, penjualan, dan menetapkan harga mineral dan batu bara, serta wajib mempertimbangkan rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional. Nah, lanjut klaster ketiga, itu kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi. Di antaranya yang pertama, perpanjangan izin operasi kepada pemegang IUPK dan IUP. Dalam Undang-Undang Minerba yang lama, izin dapat diperpanjang, tetapi dalam yang baru ini telah diganti menjadi dijamin. Penjaminan terkait operasi kontrak karya dan PKP 2B ini, pemegang IUP atau IUPK yang berkelanjutan sebagai operasi tidak dapat diperpanjang secara otomatis karena hal upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, sehingga harus mempertimbangkan optimalisasi cadangan mineral dan batu bara. Selain itu, yang dipertimbangkan adalah kinerja daripada perusahaan pertambangan dan mempertimbangkan kepentingan nasional serta pertimbangan peningkatan penerimaan negara. Kemudian yang kedua, penyederhanaan perizinan di sektor SDM yang dilakukan untuk mendukung iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan pengelolaan pertambangan supaya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Penyederhanaan dilakukan tidak hanya melalui penggabungan izin
pengurangan persyaratan dan penghapusan izin, namun juga pengurangan waktu dan efisiensi dari proses birokrasi yang panjang. IUP tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi digabungkan dengan ketentuan masa berlaku tiap tahap kegiatan diberikan dengan rincian waktu yang jelas, dan kegiatan produksi hanya dapat dilakukan setelah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan. Dan kemudian yang ketiga, pemberian insentif non-fiskal bagi yang melakukan hilirisasi. Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi mineral dan batubara secara terintegrasi itu akan diberikan dalam bentuk jangka waktu IUP atau IUPK-nya 30 tahun dan diberikan jaminan perpanjangan 10 tahun setelah memenuhi persyaratan. Jangka waktu dimulainya pelaksanaan divestasi yang menjadi lebih lama gitu. Kemudian ini bertujuan untuk mengutamakan barang dan jasa dalam negeri, perusahaan lokal dan nasional, memperdayakan tenaga kerja setempat, dan juga perusahaan jasa pertambangan lokal atau nasional terkait dengan konsultasi mengenai perencanaan pertambangannya. Bangsa Indonesia harus terus berusaha agar dapat mengolah bahan-bahan mentah dalam negeri ini agar dapat dijadikan barang jadi atau setengah jadi, kemudian dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya oleh bangsa Indonesia sendiri atau diekspor ke negara-negara lain agar mendapatkan keuntungan yang paling maksimum. Terciptanya industri hilir yang merupakan ujung dari peningkatan nilai tambah adalah salah satu bentuk pembangunan ekonomi yang merupakan salah satu pilar berkelanjutan. Kemudian yang keempat, negara memfasilitasi hak atas tanah masyarakat, yaitu dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat, di mana apabila musyawarah tidak tercapai, pemerintah pusat menjadi mediator dalam penyelesaian hak atas tanah dengan melibatkan pemerintah daerah. Kemudian juga akan diberikan ganti rugi atau kompensasi hak atas tanah yang dihitung berdasarkan luasan tanah yang dipergunakan dan bukan berdasarkan nilai potensi bahan galian. Kemudian yang terakhir, klaster keempat, yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Di antaranya yang pertama, pemerintah mewajibkan tingkat keberhasilan reklamasi mencapai 100% bagi WIUP atau WIUPK yang diciutkan, kecuali atas permintaan pemerintah untuk kepentingan BUMN. Bagi IUP atau WIUPK yang berakhir atau yang diusahakan kembali, diwajibkan untuk membayar dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Kemudian yang kedua, keseimbangan lahan reklamasi dan lahan bukaan baru. Pemegang IUP atau WIUPK wajib memenuhi keseimbangan antara lahan yang dibuka dan lahan yang sudah direklamasi, dan melakukan pengelolaan lubang bekas tambang atau void akhir, termasuk juga pengelolaan kualitas air serta pengamanan lubang bekas tambangnya. Kemudian yang ketiga, sanksi pidana dan denda bagi yang tidak melakukan reklamasi. Bagi pemegang IUP atau IUPK yang berakhir atau dicabut dan tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dan tidak menempatkan dana jaminan reklamasi atau pasca tambang, akan dikenakan sanksi pidana penjara 5 tahun dan denda hingga 100 miliar rupiah. Nah, itu tadi 4 klaster yang terdapat dalam Undang-Undang Minerba terbaru. Dari keempat yang telah kita bahas tadi, kita mengetahui bahwa rancangan Undang-Undang Minerba terbaru ini bertujuan menegaskan kontrol negara, menguatkan peran BUMN, mendorong investasi, melindungi masyarakat dan mengendalikan kerusakan lingkungan, serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara pada sektor mineral dan batubara. Selain itu, undang-undang juga memperkenalkan izin baru, yaitu Surat Izin Pertambangan Batuan atau SPB, yang kewenangannya didelegasikan kepada pemerintah provinsi. Kita berharap dengan hadirnya Undang-Undang Minerba baru ini dapat memberikan keuntungan bagi negara yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, serta apabila video ini bermanfaat, kamu dapat membagikannya. Dan jika kamu punya pertanyaan, silahkan berkomentar di bawah ini. Saya Indra Wisisyanipar,
See you in the next video.